Salam sejahtera dan selamat bertemu di dalam pembelajaran kimia di kelas 12 MIPA bersama saya Felix Alexander Simorangkir, SPD. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai satuan-satuan konsentrasi daripada larutan. Ada 4 satuan konsentrasi daripada larutan, yakni pertama disebut dengan persentase, kedua disebut dengan fraksi mol, yang ketiga disebut dengan molaritas, dan yang keempat disebut dengan molalitas. Nah, kita lihat untuk konsentrasi yang pertama. Konsentrasi pertama disebut dengan persentase. Nah, ini menyatakan jumlah komponen baik itu massa ataupun volume dalam 100 gram campuran, baik juga itu sebagai massa ataupun volume. Sehingga untuk persentase ini menyatakan jumlah komponen dibagi dengan jumlah campuran dikali dengan 100%. Nah, untuk memahami konsep konsentrasi yang pertama ini, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebanyak 20 gram gula dilarutkan dalam 80 gram air sehingga terbentuk larutan gula. Tentukanlah persen massa gula di dalam larutan. Nah, dari soal yang ada, kita dapat melihat bahwasanya ataupun menentukan massa campuran, yakni campuran antara gula dan air sebesar 100 gram. Maka, untuk menentukan persen massa gula, itu sama dengan perbandingan antara massa gula dengan massa campurannya dikali dengan 100%. Sehingga persentase massa gula itu sama dengan 20 gram dibagi dengan 100 gram dikali dengan 100%. Maka kita peroleh sebesar 20%. Konsentrasi yang kedua ini disebut dengan fraksi mol atau dinotasikan dengan X. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol komponen dengan mol campuran, di mana suatu campuran itu terdiri atau terbentuk dari zat yang bertindak sebagai terlarut dan zat yang bertindak sebagai pelarut. Maka, untuk fraksi mol daripada zat terlarutnya atau XT, itu sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol campuran, atau sama dengan NT per NT ditambah dengan NP. Dan untuk fraksi mol daripada pelarutnya, itu sama dengan perbandingan antara mol pelarut dan mol campuran, atau NP per NT ditambah dengan NP, di mana XT ditambah dengan XP itu sama dengan 1. Maka, untuk menentukan XT, jika XP diketahui, kita dapat menentukannya XT sama dengan 1 kurang XP. Demikian juga sebaliknya, XP sama dengan 1 dikurang dengan XT. Untuk memahami konsep konsentrasi yang kedua ini, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Jika sebanyak 30 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air, tentukan fraksi mol masing-masing zat tersebut. Dari sini, kita dapat melihat yang diketahui massa urea dan massa air. Urea sebagai terlarut dan air sebagai pelarut. Maka, dari data yang ada, kita bisa memperoleh mol daripada ureanya, yakni gram dibagi dengan massa molekul relatifnya, sebesar 0,5 mol. Dan mol daripada air sebagai pelarut, sebesar 90 dibagi dengan 18 sama dengan 5 mol. Maka, fraksi mol urea sebagai terlarut atau XT itu sama dengan mol urea
dibagi dengan mol total campuran, yakni antara urea dan air, yakni 0,5 mol dibagi dengan total 0,5 ditambah dengan 5, hasilnya 0,09. Dan fraksi mol air sebagai pelarut sama dengan 1 dikurang fraksi mol terlarut, sehingga diperolehlah hasilnya 0,91. Untuk konsentrasi yang ketiga, ini disebut dengan molaritas atau dinotasikan dengan M besar. Molaritas ini didefinisikan menyatakan jumlah mol daripada zat terlarut di dalam tiap liter larutan. Molaritas dirumuskan sebagai mol terlarut dibagi dengan liter pelarutnya atau milimol dibagi dengan mililiternya, atau dapat juga molaritas atau M besar sama dengan gram terlarut dibagi dengan massa molekul relatif terlarutnya dikali dengan 1000 per volume daripada pelarutnya. Rumusan yang dua ini digunakan jika kita menentukan molaritas daripada satu larutan yang dibentuk dari zat padat. Lalu untuk menentukan molaritas dari larutan baku yang biasanya diberikan dalam bentuk persen, maka kita dapat menggunakan rumusan molaritas sama dengan kadar dikali dengan rho atau massa jenis dikali 10 dibagi dengan massa molekul relatifnya. Untuk memahami konsentrasi yang ketiga ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebanyak 9,8 gram asam sulfat dilarutkan dalam 500 ml air. Tentukanlah kemolaran larutan asam sulfat tersebut. Nah, dari data yang ada dalam soal, diberikan data massa asam sulfat, massa molekul relatif daripada asam sulfat, dan volume daripada pelarutnya. Maka, untuk menentukan molaritas daripada asam sulfatnya, itu dirumuskan sebagai molaritas sama dengan massa per mr dikali dengan 1000 per V-nya. Maka diperolehlah sebesar 0,2 molar. Satuan konsentrasi yang keempat ini disebut dengan molalitas atau dinotasikan dengan M kecil. Molalitas didefinisikan itu menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarutnya. Molalitas dirumuskan sebagai mol zat terlarut dibagi dengan kilogram pelarut atau sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per P-nya. Nah, diingat bahwasanya konsep molaritas dan molalitas ini hampir sama, yang membedakannya itu hanya pada satuan daripada pelarutnya. Untuk molaritas satuannya adalah satuan volume, sedangkan molalitas adalah satuan massa. Untuk memahami konsep konsentrasi yang keempat atau konsentrasi molalitas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebanyak 90 gram glukosa dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan molalitas larutan glukosa tersebut jika diketahui mr glukosanya sebesar 180. Maka dari soal diberikan data massa daripada glukosa, massa molekul relatif daripada glukosa, dan massa daripada pelarutnya. Maka
kita dapat menentukan molalitas daripada larutan glukosanya dengan menggunakan rumusan M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, maka diperolehlah nilai molalitasnya sebesar 2,5 molal. Nah, sebagai latihan di rumah, boleh kita kerjakan beberapa soal latihan berikut ini. Soal yang pertama, massa jenis larutan CH3COOH 5,2 molar adalah 1,04 gram per mililiter. Jika diketahui massa molekul relatif asam asetat sama dengan 60, tentukan konsentrasinya di dalam satuan persen. Soal kedua, fraksi mol suatu larutan metanol dalam air adalah sebesar 0,5. Tentukanlah konsentrasi larutan ini dalam satuan persen massa metanol. Soal ketiga, untuk membuat 250 ml larutan NaOH 0,2 molar, berapakah massa NaOH padat yang harus dilarutkan? Soal keempat, tentukan molalitas larutan etanol 46% massa dalam air jika diketahui massa jenis etanol sebesar 1,02. Demikianlah pembelajaran kimia untuk kelas 12. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua.